Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman dalam mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita akan bicara tentang konsep dasar teknologi dan informasi. Secara definitif, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengacu pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Ini mencakup segala hal dari penggunaan komputer, perangkat mobile, internet, perangkat lunak pembelajaran, hingga platform e-learning. Dan hal ini adalah hal-hal yang saat ini happening dan sangat dipergunakan oleh kita semua, bukan hanya saja oleh praktisi pendidikan. Selanjutnya adalah apa sih peran TIK dalam dunia pendidikan gitu kan. Kita akan menyamakan dulu persepsi. Pertama, keterampilan digital. Keterampilan digital, penggunaan TIK mengajarkan siswa tentang keterampilan teknologi dan literasi digital yang penting di dunia modern. Itu salah satu peran TIK dalam pendidikan. Lalu yang kedua, TIK juga dapat membuat kita berkolaborasi. TIK meningkatkan kolaborasi antar siswa, baik dalam satu kelas atau melintasi batas geografis ya. Jadi dia bisa bekerja sama-sama teman-teman yang dari luar provinsi, luar negara gitu kan. Bahkan dia bisa berbagi resources pengetahuan tentang apa yang mau dilakukan. Yang berikutnya adalah meningkatkan aksesibilitas. TIK memungkinkan akses lebih mudah ke sumber daya belajar dan pendidikan, terutama bagi mereka yang berada di lokasi terpencil. Jadi kalau misalnya ke sekolah itu membutuhkan jarak sekitar 5 kilo, 10 kilo, sekian kilo gitu kan, dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan TIK dan belajar saling sama-sama. Berikutnya ada personalisasi pembelajaran. Guru dapat menggunakan TIK untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu kalau kita melakukan asesmen diagnostik di awal itu biasanya ada terbagi menjadi 3. Siswa dengan fast learner, siswa dengan normatif, atau slow learners gitu kan. Nah, guru dalam hal ini ketika menggunakan alat-alat TIK bisa melakukan pembagian itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing kecepatan siswanya. Yang berikutnya adalah pembelajaran interaktif. Pastinya TIK dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih interaktif melalui video, simulasi, dan konten multimedia seperti yang saat ini teman-teman sedang lakukan gitu ya. Hasilnya lebih menarik dan lebih kekinian kalau menggunakan TIK itu. Menggunakan TIK dalam pembelajaran itu ada e-learning, ada video pembelajaran, ada e-books, ada forum, diskusi online, dan simulasi dan game edukasi. Ini adalah 5 hal-hal yang memang hari ini menjadi happening, hal-hal yang selalu kembangkan karena ini bagian dari digitalisasi dalam pembelajaran yang memang hari ini dekat sekali dengan kita selaku pendidik. Berikutnya adalah tantangan dan pertimbangan. Nah, apa itu tantangannya ke depan? Ya tentu saja ada aksesibilitas teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat TIK dan internet. Mengapa demikian? Karena walaupun hal ini menjadi concern dan kebutuhan kita bersama, infrastruktur masih sangat mahal di sini. Masih sangat mahal, dan juga ada beberapa hal yang memang tidak semua orang bisa mendapatkan akses yang sama. Lalu kedua, keamanan dan privasi. Perlindungan data siswa dan privasi menjadi penting dalam lingkungan digital. Banyak sekali kita dengar kasus-kasus data ini bocor, dana itu bocor gitu kan. Jadi orang juga agak worry ya, khawatir dengan itu semua. Lalu keterampilan guru. Nah, guru ini kalau siswanya sudah maju ke depan tapi gurunya masih gaptek, bahasanya ya tidak juga dapat berjalan gitu kan. Lalu ketergantungan yang berlebihan. Nah, ini juga ada namanya ketergantungan dengan menggunakan gadget, akhirnya lebih banyak main gamenya daripada belajarnya. Itulah tantangan dan pertimbangan yang menjadi concern kita sebagai pendidik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Anda tinggal mempelajari lebih lanjut, cari referensi lain, dan tetap belajar. Terima kasih.